Ketika hidup rasanya mengancam kita, dengar baik, Tuhan sudah mempersiapkan senjata buat kita, dan senjata itu lebih hebat dari rudal hipersonik, lebih hebat dari senjata nuklir, dan senjata itu tidak bisa dihentikan oleh sistem pemerintahan, senjata itu tidak bisa dihentikan oleh kekuatan manusia, senjata itu bahkan tidak bisa dihentikan oleh iblis. It is the time for morning with the word. Puji Tuhan, selamat pagi, bergabung lagi di Morning with the Word. Di bulan yang baru, saya percaya ada berkat baru dari Tuhan. Di bulan yang baru ada kebaikan baru dari Tuhan. Di bulan yang baru juga ada tantangan yang baru. Mungkin ada masalah, ada kesulitan. Hidup memang seringkali tidak mudah, tapi saya percaya Tuhan sudah memperlengkapi kita dengan senjata yang terkuat yang pernah ada untuk kita menghadapi kesulitan, kesusahan, untuk kita menghadapi selama kita hidup di bumi, tantangan, masalah yang terjadi mungkin di keluarga kita, di anak-anak kita, entah itu sakit penyakit, masalah ekonomi, masalah keuangan, masalah rumah tangga. Saya mau katakan, ketika hidup rasanya mengancam kita, dengar baik, Tuhan sudah mempersiapkan senjata buat kita, dan senjata itu lebih hebat dari rudal hipersonik, lebih hebat dari senjata nuklir, dan senjata itu tidak bisa dihentikan oleh sistem pemerintahan, senjata itu tidak bisa dihentikan oleh kekuatan manusia, senjata itu bahkan tidak bisa dihentikan oleh iblis, dan senjata terbesar yang Tuhan kasih buat kita menghadapi setiap tantangan masalah kita, namanya adalah doa. Saya ulang, namanya apa? Doa. Dan pagi ini saya mengajak setiap kita berhenti berdoa seperti seorang pengemis merengek, tapi berdoalah seperti seorang juara. Bagaimana kita berdoa seperti seorang juara? Yang pertama, kita harus kenal kuasa otoritas ilahi yang Tuhan sudah berikan buat kita. Alkitab berkata, Lukas 10 ayat 19, "Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang membahayakanmu." Doa bukan sekedar bisikan kelemahan di tengah kegelapan, tapi doa adalah kekuatan kuasa yang mengguncang bumi dan sorga. Karena apa yang kamu ikat di bumi terikat di sorga. Doa adalah alat komunikasi langsung dengan Raja segala raja. Wow. Kejatuhan manusia, Adam, membuat kita kehilangan otoritas itu. Tapi perbuatan Yesus di atas kayu salib mengembalikan otoritas itu buat kita. Otoritas apa? Otoritas untuk berdoa. Jadi kita tidak berdoa dari posisi kalah, kita berdoa dari posisi menang. Kita berdoa bukan seperti pengemis yang merengek-rengek. Kita berdoa sebagai anak Raja segala raja, sebagai ahli waris. Dan saya percaya kalau kita paham ini, kita doanya beda. Kita doa dengan otoritas, kita doa dengan keyakinan, kita doa dengan iman. Dan kita percaya ketika kita doa dengan iman, kita doa dengan otoritas, hasilnya luar biasa, hasilnya mujizat kuasa. Lalu yang berikutnya, apa yang membuat kita bisa berdoa seperti seorang juara? Saya menyebut seperti seorang juara, yaitu sadar akan kebenaran kita. Ini adalah kunci efektif. Yakobus 5 ayat 16 dikatakan, doa orang benar. Doa orang benar. Doa orang benar. Bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Banyak orang berpikir, saya terlalu banyak dosa, saya masih orang berdosa, sehingga doa saya tidak didengar. Kebenaran yang kita terima ketika kita ada dalam Yesus membuat kita berhenti berbuat dosa. Tapi kebenaran yang kita terima di dalam Yesus
itu bukan karena kehebatan, bukan karena sorga membalas jasa, kamu punya jasa sama sorga, tapi karena perbuatan Yesus di atas kayu salib. Kebenaran yang kita terima bukan hasil kerja kita. 2 Korintus 5 ayat 21, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Jadi siapapun kita yang ada dalam Yesus, jika kita mengerti ini, yang pertama saya menyebutnya kita miliki kemampuan untuk tidak berbuat dosa, menolak dosa. Tapi kalau kita mengerti ini, kita juga paham kita sudah diampuni, kita sudah dilayakkan. Kita layak datang di hadapan Bapa untuk berdoa. Ini bukan sekedar ritual, tapi ini adalah kekuatan yang Tuhan berikan 24 garis miring 7, 24 jam dalam seminggu. Bahkan tiap hari di hidupmu ada kekuatan ini, kekuatan untuk doa. Jadi masalah boleh ada, tantangan boleh ada, jangan tinggal diam. Gunakan senjata yang lebih hebat dari senjata apapun di dunia ini yang Tuhan sudah kasih di hidupmu, yaitu doa. Lalu yang ketiga, berdoa dengan berani. Berdoa dengan berani. Yohanes 14 berkata, dan apa saja dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, kata Tuhan Yesus, maka aku akan melakukannya. Banyak orang doa asal-asalan. Doa mau makan, gak jelas doa, tutup mata, selesai. Malaikat juga bingung itu doa apa. Doanya asal-asalan. Tuhan mau kita doa dengan berani. Yakobus bilang seperti ini tentang Elia, Yakobus 5. Elia adalah manusia biasa seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun. Lalu ia berdoa pula supaya hujan turun, dan hujan pun turun. Elia bukan malaikat, Elia bukan manusia super. Alkitab bilang Elia manusia biasa sama seperti kita, tapi dia sungguh-sungguh doa. Jangan doanya asal-asalan. Sungguh-sungguh doa, sungguh-sungguh yakin, sungguh-sungguh percaya. Karena mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi, mencari orang-orang yang sungguh hati akan dia. Sungguh-sungguh doa, minta sama Tuhan, sungguh-sungguh percaya. Apa yang kita minta, kita ahli waris, kita terima dalam Yesus. Sungguh-sungguh beriman, sungguh-sungguh yakin. Dan Roh Kudus partner doa kita. Di dalam Roma 8 ayat 26, dia membantu kita dalam kelemahan. Dia menuntun kita untuk kita tahu cara berdoa, minta kepada Tuhan. Roh Kudus menuntun kita. Jadi kita sudah diberi senjata yang hebat untuk menghadapi tantangan masalah, yaitu doa. Selesai morning with the word, jangan langsung aktivitas. Mungkin kau ambil waktu 5 menit, selesai morning with the word pagi ini, doa. Doa pakai otoritas. Doa bukan seperti pengemis, tapi doa sebagai anak raja segala raja, ahli waris. Perkatakan iman, perkatakan janji Tuhan, perkatakan apa yang jadi kerinduan hatimu, sampaikan kepada Tuhan apa yang jadi kebutuhanmu. Doa. Dan memulai bulan yang baru, saya percaya bukan kebetulan temanya doa. Bulan ini senjata yang Tuhan kembali sadarkan untuk kita gunakan. Doa. Dan saya percaya doa kita ada hasilnya. Doa kita ada mujizat. Doa kita ada berkat. Doa kita menghasilkan. Mari doa. Puji Tuhan. Mari kita doa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang meneguhkan, menguatkan kami. Menyadarkan bahwa Tuhan sudah kasih kami senjata untuk kami hadapi tantangan masalah setiap urusan di hidup kami. Kami punya senjata yang lebih hebat, lebih kuat dari senjata apapun, yaitu doa. Hamba berdoa, Tuhan jamah anak-anak-Mu, berkati anak-anak-Mu, pulihkan, sembuhkan, bebaskan, beri kelegaan dalam nama Yesus. Satu persatu dilawat Tuhan, dijamah Tuhan, diberkati Tuhan. Kami serahkan hari ini dalam tangan Tuhan. Tuhan yang berkati, Tuhan yang tuntun, Tuhan yang sertai. Dalam nama Yesus kami doa bersyukur, haleluya. Bersama-sama kita katakan, amin. Saya nggak sabar untuk doa,
Karena saya percaya doa saya dijawab Tuhan, doa saya didengar Tuhan, dan doa saya adalah senjata untuk mengalahkan masalah saya. Jika itu jadi responmu, jangan lupa tulis di kolom komentar, tinggalkan jejak di kolom komentar. Ya, kalau mau minta bantu doa, boleh juga tulis di kolom komentar. Kalau saya kasih tanda like, artinya saya sudah mendoakan. Dan jangan lupa bagikan link Morning with the Word di pagi ini. Jika engkau diberkati dengan bahasan firman Tuhan pagi ini, jika engkau diingatkan sesuatu, bagikan kepada temanmu juga, sahabat, keluargamu, biar banyak orang juga ikut diberkati. Terus maju dalam Tuhan, Tuhan sayang kita, Tuhan mau kita doa. Tuhan berkati, see you.